melanjutkan pembicaraan kita pada bab birrul walidain wa silaturahim. Disebutkan an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhulunil jannah wa yubaiduni minan nar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ini seorang sahabat yang rumahnya pernah Rasul tinggal di dalamnya. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, belum punya rumah, rumah dia ketempatan Rasul. Ini termasuk sahabat yang usianya lumayan panjang. Jadi sering ngantar makanan gitu ya. Suatu saat dia perhatikan makanannya utuh, nggak dimakan. Rasulullah kan punya tipe kalau suka dimakan, kalau nggak dibiarin. Ditanya kenapa nggak dimakan? Bukan ngomong nggak enak, karena bau bawangnya menyengat. Jadi Rasulullah nggak mau makan yang baunya menyengat. Gitu ya. Kemudian dia katakan, semenjak saat itu saya nggak mau makan makanan yang baunya menyengat. Cinta pada Rasul. Ini juga seorang sahabat yang dimobilisasi untuk berangkat jihad ke mana? Bukan, ke Konstantinopel. Ya. Dari Kufah itu dia berangkat naik kapal armada laut pertama zaman Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Berangkat dia, Pak. Padahal sudah tua, sudah sakit-sakitan. Ditanya sama anak-anaknya, kenapa berangkat? Itu kan yang diperintahkan kami yang masih muda ini. Kalau bapak kena usur, nggak berangkat nggak apa-apa. Enggak, itu perintahnya untuk kita juga. Kata Allah, infiru khifafau wa thiqalau wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergi berperanglah kalian dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Nah, kamu yang muda-muda yang sehat ini berangkatnya dalam keadaan lapang. Nah, kami yang tua-tua ini berangkatnya dalam keadaan sempit. Sama tetap, setiap kita sama-sama dapat perintah, cuman beda keadaannya, tapi tetap. Jadi bapak-bapak, infak itu, sodako itu juga diperintahkan. Yang kaya sodako, yang miskin juga sodako. Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, beritahukanku tentang satu amal yang amal itu bisa memasukkan saya ke dalam sorga dan menjauhkan saya dari neraka. Kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah, jangan sekutukan Dia dengan apapun. Termasuk bapak-bapak, kita ini nyembahnya Allah, tapi kadang-kadang berharapnya masih kepada yang lain. Kita nggak nyembah patung, tapi kadang-kadang hati kita ini terpaut dengan dunia benar-benar. Tawakalnya nggak kepada Allah, tawakalnya dengan dunia. Masih berharap banget dengan manusia, gitu ya. Jadi maknanya itu. Waktu qimus shalah, kamu dirikan sholat, kamu tunaikan zakat. Nah, zakat ini kan
bagi yang sudah nisab, sudah mampu. Kalau yang nggak mampu, mananya bukan zakat, tapi dia disuruh infak, disuruh sedekah. Watasilur rahim, dan engkau sambung hubungan kekerabatan. Jadi bapak-bapak, ya kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik sama kita mah biasa Pak. Tapi berbuat baik dengan orang yang nggak baik dengan kita, nah itu luar biasa. Pahalanya masuk surga. Kalau pahalanya bukan kipas angin ya jalan sehat aja Pak. Dapat kipas angin. Itu ya bapak-bapak ya. Kemudian An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari dari Abdullah ibni Umar qala kanat tahti imra'atun wa kuntu ihbuha, saya punya istri, wa kuntu ihbuha, saya cinta banget dia, wa kana Umar yukrihuha, Umar itu tidak senang sama istri saya. Kenapa? Karena disebutkan istrinya itu cantik banget Pak. Karena istrinya cantik banget, bukan cantik biasa. Kalau orang Jawa cuantik ya. Cuantik ya. Kalau udah pakai cuantik itu, pakai monyong-monyong itu berarti cantiknya banget itu. Jadi Ibnu Umar itu diriwayatkan saking cantiknya dengan saking senangnya dengan istrinya itu Pak, itu begitu nikah sholatnya sering telat-telat, sholat berjamaah sering telat, pulangnya juga lebih cepat dibanding sebelumnya. Kalau kayaknya bapak-bapak ini istrinya nggak cantik-cantik amat kayaknya, tapi sering telat itu ada masalah berarti. Dulu cantik Ustaz, sekarang udah tua. Kemudian Umar tuh nggak suka sama istrinya karena saking cantiknya kadang-kadang melenakan. Kemudian faqala li Umar ngomong sama saya, "Talikha, ceraikan aja dia." Kemudian fa'abaitu, saya nggak hiraukan, saya nggak pedulikan. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu. Faqala an-Nabi talliqha. Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan perihal tersebut dan Nabi mengatakan talliqha, ceraikan dia, dan disebutkan diceraikan. Jadi bapak-bapak, ya kita nikah harapannya kan nikah istri kan dapat soleha, kemudian punya anak yang soleha gitu. Jadi berupaya untuk menjadikan mereka sebagai mendukung gerakan kita, kerja kita untuk jadi orang soleh. Nah, kadang-kadang bapak-bapak istrinya nggak sakit, anaknya nggak sakit, cuman kadang-kadang kita nggak ngaji itu dijadiin alasan. Mana kemarin nggak berangkat? Istri saya sakit. Padahal nggak sakit. Atau kadang-kadang bapak-bapak kealpaan pas kita lagi males kita bilang anak kita lagi rewel, padahal enggak juga. Jadi bapak-bapak, itu akhirnya jadi dibantalin itu. Akhirnya bisa jadi nanti sakit seperti yang disebutkan atau rewel seperti yang disebutkan. Dan ini Umar sangat peduli dengan anaknya. Jadi anak itu Pak, walaupun sudah nikah, ya tetap dia anak kita. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang, sudah besar Ustaz, mau nyuruh sholat udah besar. Tetap bapak-bapak. Karena nanti di akhirat yang ditanya kita.
orang tuanya. Makanya bapak-bapak, walaupun makanya dari kecil anak-anak itu dikasih pembiasaan. Anak saya si yang ketiga bilang ini, Bi, teman-teman saya itu sekolah aja pakai jilbab, Bi. Kalau di rumah main-main naik motor nggak pakai jilbab, Bi. Ya biarin aja. Kenapa kita harus pakai jilbab terus, Bi? Nanti kalau Mbak ini kepingin Abi masuk surga tidak tersiksa, maka Mbak harus pakai jilbab. Nanti kalau Mbak nggak pakai jilbab, itu yang tersiksa, yang masuk neraka itu bapaknya Abi. Kenapa? Karena anaknya nggak pakai jilbab. Makanya bapak-bapak, ya mohon maaf ya, saya di Kalibening itu Pak, tetangga-tetangga saya itu kalau PKK pakai jilbab rapi gitu. Tapi di rumah ya pakai you can see nyapu start. Wah, tinggi juga ini. Di rumah gak pakai jilbab, Pak, nyapu-nyapu biasa aja pakai daster yang you can see itu gitu kan. Ya Allah, mau dilihat mak-mak gitu kan. Dosa pula. Aduh. Iya Pak. Saya kan sulit nerangnya gitu. Nah, waktu pas lagi diminta kultum gitu, saya sebutin Bapak. Jadi kadang-kadang kita mikir, sudah tua Ustaz, gak ada yang mau Ustaz. Lah, perintah itu bukan karena mau atau tidak mau. Banyak Pak nenek-nenek dapat bujang itu Pak. Iya. Ya kemarin tuh ada nenek-nenek 65 tahun dapat bujang 25 tahun. Iya. Hah? Ya terkait masalah warisan sudah urusan lain, tapi ya artinya masih menarik juga gitu kan. Iya. Makanya bapak-bapak jangan sampai nanti bapak-bapak asik ngaji ikut taklim mana tanda isinya nanti anaknya nggak pakai jilbab, ya keluar pakai jilbab lah. Kalau bapak sudah ngasih perintah terus menerus ternyata anak itu nyumput, ya itu sudah urusan lain. Pak Darno, wakil kepala sekolah itu punya tanggung jawab itu. Iya. Hah? Bukan karena anak sekolah di rumahnya, yang sekolah. Nah, ya. Baik, kita masuk bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Bab tentang haramnya durhaka dan memutuskan kekerabatan. Hadis pertama dari Abi Bakrah. Nah, Abi Bakrah ini Pak, ini orang yang selalu menjaga sholat berjamaah dengan Rasul. Suatu saat datang ke masjid itu telat. Begitu dia mau masuk pintu masjid, Rasulullah sudah takbiratul ihram. Padahal masbuk itu adalah bukan orang ketinggalan rakaat. Orang yang ketinggalan takbiratul ihram itu sudah dianggap masbuk. Walaupun dia dapat dari pertama, tapi ada yang kurang, tetap gak sempurna. Makanya bapak-bapak, kalau sholat sendirian memang bapak monggo melafadzkan niat gak apa-apa. Tapi kalau sudah sholat berjamaah, namanya jamaah itu niatnya sudah cukup lah sama imam itu. Kalau imam sudah takbir, segera takbir. Jangan nunggu lama-lama. Hah? Iya. Nah, Abu Bakrah ini
Begitu dia mau masuk masjid, Rasul sudah takbiratul ihram. Kalau dia datang ke sini dari belakang sana ke sini, telat dia. Begitu Rasul takbir, dia ikut takbir juga. Kemudian dia sambil jalan, begitu Rasulullah ruku itu dia langsung ruku, sambil ruku sama jalan ke depan gitu, nyampe masuk ke saf. Setelah itu Rasulullah dikabarin oleh malaikat, itu ada jamaahmu macam-macam. Kemudian Rasul nanya, man fa'ala, siapa yang melakukan gitu kan? Dia jujur, saya Rasulullah gitu. Zadakallahu hirsan wala taud. Semoga Allah menambah semangatmu untuk berjamaah dan jangan diulangi lagi. Artinya itu hanya boleh waktu itu untuk Abu Bakar. Jadi nggak boleh nanti ada jamaah istiqomah langsung keluar gitu ya, langsung masuk. Baik, kata Abu Bakar gini, Umar, Rasul mengatakan begini, ala unabiukum bi akbaril kabair. Mau nggak kamu saya beritahukan tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Dosa-dosa besar yang paling. Bahkan di beberapa riwayat itu Rasulullah menyebutkan dosa-dosa besar, tapi tidak jadi satu, Pak. Hanya ada imam-imam hadis itu menyebutkan sekitar 200 lebih itu dosa-dosa besar. Jadi disebutkan dalam beberapa redaksi itu begitu dihimpun itu 200 lebih. Dan yang paling besar di antaranya disebutkan bi akbaril kabair. Kemudian Rasul menyebutkan 3 kali. Kata Abu Bakr, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-israqu billah wa uququl walidain. Kemudian ditambah dengan riwayat lain disebutkan ala wa qulu zur wa sahadatuz zur. Di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Lagi-lagi bapak-bapak, kalau bukan saya, nah itu Pak, itu juga bagian dari syirik itu Pak. Oh itu anak itu hampir ketabrak itu kalau nggak saya gitu. Nah itu juga bagian dari syirik. Maka hati-hati. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian ditambahkan lagi juga disebutkan qauluz zur, kata-kata yang buruk. Wa sahadatuz zur, janji palsu. Janji palsu. Nah, bapak-bapak ini dulu hanya kamu. Siapa itu? Oh, iya. Tapi Bapak terima sertifikasi dari dia. Oh. Baik, dalam riwayat lain disebutkan an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu asyirku billah, uququl walidain, wa qatlun nafsi, wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar disebutkan al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, qatlun nafsi, membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu. Dari Abdullah bin Amr ibn As juga disebutkan Rasulullah SAW berkata, minal kabair syatmur rajuli
satmur rajuli walidahu. Di antara dosa besar adalah ketika seseorang itu mencela kedua orang tuanya. Yang kemarin sampaikan Pak ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mencela kedua orang tuanya?" Kemudian Rasul mengatakan, "Iya, ketika seseorang mencela bapak orang lain, kemudian orang lain mencela bapaknya." Makanya bapak-bapak, sekesal-keselnya kita sama siapa itu, jangan mencela orang tua. Maka anak saya bilang, "Bi, kalau kita manggil jemput-jemput nama bapaknya teman kita, kayak mana Bi? Kamu nyebutnya kayak mana? Niatnya untuk penghormatan atau untuk ngejek-ngejek?" Nah, kalau penghormatan kayaknya nggak mungkin, karena bukan adat kita Pak. Bukan adat kita kan. Memuji orang itu, oh anaknya Pak itu jarang. Yang ada itu ngejek, oh ini anaknya Pak siapa Fulan gitu. Maka nggak boleh. Baik. Tadi saya baca, oh ini lagi satu hadis lagi. Bab fadli birrul asdiqail ab. Bab tentang fadilah memuliakan teman-teman dari bapak, teman-teman dari ibu, teman-teman kerabat, ya, dan lain sebagainya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri an yasila rajulu wudda abihi. Di antara kebaikan yang paling baik ketika seseorang itu menyambung kekerabatan kepada teman-teman bapaknya. Jadi teman-teman bapaknya. Makanya diriwayatkan Abdullah bin Umar itu lagi naik kuda bagus. Kemudian di jalan dia ketemu orang miskin. Kemudian dia turun dari kudanya, yang miskin yang jalan tadi dinaikin ke kudanya, naik kuda, kemudian dia turun, kemudian dikasih sorbannya, dikasih minyak wangi, jalan dituntun gitu. Kan Abdullah bin Umar kan ahli fikih Pak. Nah, dia punya muridnya pada tanya, ya orang miskin nggak perlu gitu-gitu amat kamu lakukan. Orang miskin kamu sapa aja, salam, mungkin kalau bahasa kita kamu salamin aja, kamu sapa, kasih sekedarnya sudah cukup, seneng banget. Untuk apa kamu naikin dalam kuda kamu? Untuk apa kamu kasih lebih-lebih seperti sorban apa? Kata Ibnu Umar menyebutkan hadis ini. Dia ini anaknya teman dekat bapak saya. Bapak saya itu kalau ketemu bapaknya dia itu luar biasa baiknya. Bapak saya itu kalau ketemu bapak dia itu baik benar. Coba seseorang ketemu dengan anaknya, sahabat dekatnya bapaknya. Gimana kalau dia ketemu langsung bapaknya orang itu? Tentu lebih memuliakan lagi. Makanya bapak-bapak itu termasuk amalan baik gitu. Walaupun yang beramal bukan bapak kita, yang dapat pahala nanti bapak kita. Makanya dari ini bapak-bapak, saya sering benar, ini saya lakukan ya, Tadus bin Nikmah. Saya sampai saat ini nggak pernah korban atas nama pribadi. Korbannya atas nama orang tua saya.
Oh dulu waktu ibumu datang ibumu masih ada, itu daging korban sudah sering nyampe sini loh. Dulu waktu mama itu masih ada nyampe sini. Nah, hanya kita ya, bela-belain tuh itu. Monggo bapak-bapak kalau ada mau pertanyaan silakan. Ini kadang-kadang kita baca pelajar atau pokoknya wanita usia muda kemudian hamil kemudian digugurkan. Tadi kan ada bahasan tentang Qatlun nafsi. Membunuh. Atau batasannya berapa sih kalau seandainya secara medis harus digugurkan kandungan seorang wanita itu? Iya. Jadi perempuan kalau dia sudah hamil dalam pernikahan atau di luar pernikahan yang sah, ya artinya bentuk tobatnya itu ya tetap memelihara kehamilan itu. Bentuk tobatnya nggak boleh nanti malah digugurin lagi, nggak boleh. Dulu aja ada perempuan itu mengaku pada Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina. Kemudian kata Rasulullah, kamu paling cuma cium-ciuman jabul-jabul. Enggak ya Rasul, saya berzina gitu. Kalau Rasul mau itu nyuruh gugurin, ternyata malah coba kamu kamu urus pelihara kehamilan kamu gitu. Nanti kalau sudah lahir temuin saya. Maksudnya apa? Dengan dia mengurus kehamilan itu, kalau dia tobat itu sudah bisa dihapusin dosa. Datang ya Rasulullah, ini anaknya. Susuin lagi lah 2 tahun. Ini kalau sudah 2 tahun temuin saya. Maksudnya apa? Dengan perempuan itu menyusukan itu sudah bisa menghapuskan dosa. Cuman datang lagi ya Rasulullah, ini anaknya, ini sudah selesai. Artinya bapak-bapak tetap terlarang menggugurkan kandungan kecuali ada dokter yang memang ahli mengatakan ini anak ini organnya nggak lengkap. Ya, hasil diagnosa dokter ya, bukan katanya. Kalau seperti kemarin Ahroni itu anaknya udah wayanya melahirkan, tapi bayinya itu baru 800 gram. Kalau dilahirkan juga berisiko. Kayak mana Ustadz? Saya bilang ibunya yakin sudah masih hidup, ibunya masih hidup, kehidupan anaknya masih mungkin, maka harus membela-belain yang sudah pasti, jangan sampai mengorbankan yang pasti untuk yang belum masih mungkin. Dan ini ponisnya dokter Pak, nggak bisa orang biasa. Walaupun Ustadz juga, Ustadz gimana Ustadz? Nggak bisa, harus tanya dulu dokter. Kemana kata dokter, baru nanti Ustadz ngasih fatwa. Dan usia kandungan ditiupkan ruh itu 4 bulan. 40 hari dikali 3. Kan pertama jadi segumpal, pertama masih mani ya, 40 hari. Nanti berubah lagi segumpal darah, nanti jadi segumpal daging. Segumpal daging itu Pak, begitu sudah 40 hari kali 3, itu organnya sudah lengkap. Telinganya sudah ada tapi kecil gitu. Nah itu sudah ditiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruh nggak bisa lagi. Makanya kalau ada laki-laki menghamili perempuan, kemudian dia mau tanggung jawab. Kalau dia menikahkan perempuan itu, menikahi perempuan itu sebelum 40 hari kali 3,
maka anaknya masih dianggap anak dia. Tapi kalau sudah lebih, sudah dititipkan ruh, maka anaknya nanti nisbatnya kepada perempuan. Apa ini? Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih. Ada seorang perempuan yang sudah punya suami, bahkan sudah punya anak, karena faktor apa itu mencaci maki, menghina orang ibu kandungnya. Sampai ibu kandungnya ini... Ibu kandungnya siapa? Ibu kandungnya ibu dia sendiri? Ibu kandungnya ini pingsan. Sepertinya stroke gitu. Karena sudah dikasih stroke, sudah dibawa ke rumah sakit, sampai sekarang keadaannya tidak bisa ngomong, sudah ini. Nah, sampai ibu ini melahirkan, ibu ini meninggal dunia, tidak bisa ngomong, jadi tidak bisa jabatan tangan, maaf anak yang memaki-maki, menghina dia ini tadi, sampai dia meninggal dunia, tidak ada kata-kata maaf segala macam itu. Nah sekarang ini dia mulai penyesalan ini, jadi apa yang menurut Rasulullah ini, apa yang harus dia lakukan sebagai cara bertobat kepada Allah atas perbuatan dia yang menyebabkan ibu kandungnya sampai mati begini. Bukan nama itu anak sendiri yang Anak sendiri yang maki. Ya. Anak kandungnya. Ya. Tentu bapak-bapak. Nah, jadi ada anak perempuan mungkin karena masalah keluarga atau masalah apa gitu ya. Kemudian dia mencaci ibunya sendiri, ngejek sampai dia sakit kemudian meninggal. Maksudnya begitu Pak ya? Nah, ya, ibunya perempuan itu. Makanya bapak-bapak, ini kasus-kasus kayak ini kan bakal terjadi di mana saja, kapan saja makin terjadi. Makanya bapak-bapak, kita yang jadi orang tua ini harus belajar adil. Belajar adil sama anak itu tidak harus bagi rata. Jadi anak itu ya yang ini sayang, ini disayang, yang ini dikasih, gitu. Saya mohon maaf, waktu saya baru nikah, itu ibu saya ngasih saya tanah 2 rantai, 20 kali 40. Saya terima, sambil saya ngamat-ngamatin, sampai saya selesai kuliah gitu. Kok yang lain enggak gitu? Mas Ti sudah dikasih, Mas Woto sudah dikasih, Mbak saya sudah dikasih, sama saya, yang lain kok enggak gitu. Nah begitu ibu sudah sakit-sakit, saya bilang, Mas, saya dikasih ibu tanah, saksinya ini sama saya tanahnya. Saya tunggu yang lain kok nggak dikasih. Saya khawatir nanti saya zolim. Saya selamatin ini karena ada yang minta terus. Kalau saya terima, pertama saya nyakitin, kedua mungkin nanti dipaksa sama yang lain diambil. Nah ini begitu kira-kira aman, saya balikin nanti bagi waris. Makanya dalam riwayat begini Pak, ya Rasulullah, anak saya itu saya kasih tanah, yang lain nggak saya kasih karena bukan anak sayangan saya. Kata Rasulullah, suka nggak kalau seluruh anakmu berbakti padamu? Ya mau. Nah, kalau gitu kasih semua. Bisa jadi itu alasannya karena mungkin dibeda-bedain. Yang dia punya cucu yang lain dikasih macam-macam, ya ini dikasih nggak dikasih mainan. Yang lain ada ulang tahun dirayain, ini enggak gitu. Bisa jadi. Nah, terus kayak mana? Itu sudah meninggal Ustaz. Nah, ini saya bacain hadisnya. Suatu saat Rasulullah disebutkan dari Abi Usaid,
baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irjahu rajulun min Bani Salamah faqal. Kami lagi duduk-duduk dekat Rasul, kemudian datang seorang pemuda dari Bani Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima." Ya Rasulullah, apakah masih tersisa bakti saya untuk kedua orang tua saya setelah dia meninggal? Kan bakti itu biasanya ketika masih hidup. Dia nanya, bapak ibu saya sudah meninggal, masih enggak tersisa untuk saya bakti kepada mereka? Mereka sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Naam, iya. Apa katanya? As-salatu alaihima. Maksudnya berdoa untuk kedua orang tua. Saya kalau keluar masjid itu mesti saya doa, Allahumma fir dzunubi waftahli abwaaba min fadlik. Allahumma fir Bapak Martoyo, Ibu Siti Aminah, Mas Soto Hadi Kusuma. Saya sebutin itu. Kemudian wastighfaru lahuma, mintakan ampun untuk kedua orang tua. Kita minta orang tua kita berdoa, kemudian kita mintakan ampun. Mintakan ampun juga maksudnya apa? Maksudnya bapak beramal untuk kedua orang tua, sedekah atas sama orang tua. Kalau bapak punya beras ngasih anak yatim, kasih atas sama kedua orang tua. Wa inqadhu ahdihima ba'da mautima, menepati janji kedua orang tua kita. Orang tua kita janji mau nyekolahin siapa gitu, keburu uangnya habis untuk berobat, nah kita sekolah. Siapa yang diucapkan janji tadi, wasiat itu ditunaikan. Kemudian apa? Silaturahim allati la tusalu illa bihima, menyambung kekerabatan yang tidak terjadi kecuali dengan keduanya. Kemudian apa lagi? Ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua. Saya punya teman dekat bapak saya, masih hidup. Ya, orang awam. Tapi kalau saya ketemu sama dia, saya cium tangannya. Kenapa? Karena teman akrab bapak saya. Bukan karena dia ustadz atau siapa, bukan. Kayaknya juga sholat juga kayaknya enggak gitu, enggak tahu lah. Tapi dia teman bapak saya gitu. Ya soalnya jarang ketemu gitu ya. Jarang ketemu di masjid itu jarang ketemu. Mungkin di masjid pak lain gitu, enggak tahu lah gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi Pak? Kira-kira begitu Pak ya? Monggo. Mengenai Masih berapa menit ya? 39. Monggo. mengenai sumpah atau janji yang tidak ditepati. Sekarang yang banyak terjadi seperti pejabat bupati lah taruhnya. Dia mau naik jabatan disumpah dengan tidak akan membuat yang tidak benar. Ternyata di tengah perjalanan dia dari korupsi. Terus kita yang milih itu dapat dosanya enggak? Itu kan pilihan rakyat, pilihan kita orang banyak. Kita kebagian enggak dosanya? Karena kalau kita milihnya karena sesuatu, kita dapat dosanya. Tapi kalau kita milih, setahu saya dia orang baik, sebelumnya memang baik gitu. Tapi karena perubahan mungkin pergaulan atau apa gitu ya, terlepas. Tapi kalau kita milihnya karena pemberian, dapat dosa kita. Itu kan sudah banyak yang terjadi. Iya. Hah? Iya. Iya. Makanya kayak orang-orang kayak gitu itu Pak, apalagi kalau sudah berani sumpah-sumpah. Kita ini kadang-kadang sudah tahu dia penjahat, tukang bohong, sumpahnya pakai Al-Quran. Itu bukan menghinakan dia, menghinakan Al-Quran lah. Iya, saya mohon maaf ya.
Jadi dari mana tadi saya? Dari sini. Makan apa? Ya makan itulah. Bener. Sumpah. Cuman makan gorengan pakai sumpah. Nggak usah lah. Sumpah itu kalau bapak mau terbunuh, terancam, baru sumpah demi Allah. Oh cuman gorengan pakai sumpah nih. Ini sendal kamu pakai tadi ya? Enggak. Tadi saya lihat kamu pakai sendal ini. Kamu pakai wudhu basah ini. Enggak pak, sumpahnya demi Allah. Cuma sendal lah pak. Jadi nggak boleh kita pakai hal-hal sederhana pakai sumpah-sumpah, nggak boleh. Agung nama Allah itu pak. Iya. Demi Allah kamu cantik banget. Nggak boleh pak. Nanti lihat perempuan lain ngomong kayak itu juga nanti ya. Nggak boleh bapak. Itu ya. Jadi bapak-bapak ya kalau bapak milih itu makanya harus menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, besok mau pilih ini siapa saya. Bapak beramal. Kan kadang-kadang kita nggak peduli pak. Jadi nggak. Saya juga tetap kayak gini. Ya. Memang kita tetap seperti ini. Tapi kan ya mohon maaf. Harga-harga barang semuanya itu kan dari politik, Pak. Iya. Itu dari politik. Makanya Bapak sedekah, Bapak sholat, baca Quran, ya Allah. Seminggu ini saya sudah puasa 2 hari, ya Allah. Baca Quran 7 alihatan, 7 juz, ya Allah. Saya puasa, saya sedekah. Dari bacaan amal saya ini, ya Allah, mudahkan saya memilih pemimpin yang baru begitu. Ini kan enggak, Pak. Yang mau nyalon-nyalon aja ke masjid, sholat gitu kan, foto. Yang ini nggak peduli, nggak boleh bapak-bapak. Disebutkan laisa minna man lam yahtam bi umuri ummatina. Bukan bagian dari kelompokku orang yang nggak peduli urusan masyarakat, umatku. Gitu. Jadi yang walaupun yang kita pilih itu bukan keluarga kita, tetap kita harus bantu dia lewat doa. Apa itu? Ini ada kesendas seperti ini. Jadi kalau yang kita pilih pemimpin itu masuk neraka, nah kita karena memilih itu juga masuk neraka. Bisa. Kalau kita milihnya karena pemberian tadi. Setahu saya ada orang soleh, Ustaz. Benar orang soleh. Tapi nggak tahu mungkin karena sana tuntutan atau dia dijebak, kan kita nggak tahu. Makanya milihnya itu lewat hati, minta petunjuk dari Allah, bukan milih siapa? Kemarin ini ngasih 500 kan, ngasih 200. Pakai kancing gitu. Jadi Ustaz mau tanya ini. Ya. Ini kan bulan Islam ini kan tidak ada yang 31 hari kan? Ya. Paling tinggi 30, Ya. 30, 29 ini. Itu dia 29 itu sudah tipis untungnya itu, Pak. Nah, kan masih ini kan ada 31, 30, 29, Februari kan 29. Jadi akan sampai kiamat pun akan cocok perhitungan kita mengawal puasa dan melaksanakan sholat Id. Ya. Tetap akan terus ini bertentang. Kenapa saat berpihak ke Masehi satu kayak melihat ini? Enggak. Jadi ada hitungannya, Pak. Jadi memang ada fikih-fikih itu memang orang boleh berbeda. Sedekah, sholat. Tapi dalam praktek puasa Ramadan sebenarnya ini fikih strategis. Maaf misalnya, jadi kan maksudnya gini loh, jadi kan ada perbedaan jumlah hari per bulan, otomatis udah berbeda itu, kecuali sama. Nah, itu lagi. Enggak, memang begitu. Nah, ya kalau memang begitu, Pak. Masa kita mau ngubah, kita bikin sepakatan ya masjid istiqomah kita harinya harus 30 semua gitu. Hadis Rasul itu udah tahu, udah masih zaman itu. Iya. Udah. Jadi
matahari dan bulan, penentuan waktu. Iya, matahari dan bulan. Jadi bapak-bapak, memang dalam penetapan awal Ramadan sama awal Syawal itu memang ada ruqyah sama hisab. Di ruqyah itu dilihat. Kalau nggak tampak, nggak kelihatan, maka dihisab. Dianggaplah dia 30 hari, begitu. Tapi yang lihat hanya orang-orang tertentu di tempat-tempat tertentu pakai teropong. Orang pakai teropong aja nggak kelihatan, masa kita pakai mata gini kelihatan? Oh, saya ngelihat meling-meling. Orang sudah lebaran, ternyata rambutnya itu putih kan ke sini. Oh, meling gitu kan. Iya. Makanya bapak-bapak, kalau orang yang sudah ditunjuk pemerintah sudah ngelihat atau nggak ngelihat, ya sudah urusan dia. Kita nggak usah ikut-ikutan ini. Malah jadi fitnah nanti. Karena pemerintah kita ini bukan menjalankan syariat Islam, maka jangan-jangan karena pemerintah sudah berdasarkan segala macam ya untuk perdagangan sebagai secara ekonomi, sehingga walaupun sama sekarang itu Muhammadiyah atau pemerintah Muhammadiyah lah ya, itu kedepannya akan sama nih, awal masuk puasa maupun dari sholat Id yang akan sama di tahun 2026 ini. Itu kan udah menyatakan sikap mereka kan. Jadi menurut saya untuk kedepannya itu karena pemerintah kita yang nggak syariat, jadi bisa aja ditekan ini kan, Menteri Agama bahwa ini kan masuk penjara ada korupsi kan. Iya. Agama gimana jadi waduh ini, gimana kita mau percaya? Tapi gini Pak, pemerintah juga dalam hal ini tentang masalah Ramadan ini kan sangat hati-hati Pak, karena nanti nanggung dosa semua ini Pak. Hati-hati Pak. Enggak, iya, Menteri Agama juga dia tetap dia konsultasi dengan beberapa MUI gitu ya, nggak bisa dia memutuskan sembarangan juga. Ada timnya Pak, ada timnya, dia bukan ini sendiri gitu ya. Kalau yang lain ya sudah masing-masing lah. Tapi kalau tentang Ramadan ini disebutkan sumu li ru'yati waftiru li ru'yati, atau juga sumu yauma yasumun. Jadi gini, kalau beda negara, kemudian beda puasa, beda Ramadan, beda itu masih mungkin lah. Tapi kalau satu rumah, satu Muhammadiyah, satu NU beda, wah, repot itu. Yang terakhir. Moga Pak Samad. Ini tentang berbagai orang tua mendoakan dari Robi Firli wali daya warhamhuma kama rabbayani. Ini nanti doa ini hanya untuk orang tua kita atau termasuk mertua juga ikut dalam doa itu. Saya pernah ditanya. Apa masuk juga perempuannya aja. Ya. Makanya bapak-bapak, kalau bapak doanya ini sendiri, Robbi firli wali walidaya, berarti doanya itu hanya untuk kedua orang tua kita. Tapi kalau kita ngangkat tangan orang mengaminkan, makanya Robbi Allahumma firlana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami. Kedua orang tua kami maksudnya kami ini. Gitu. Iya. Makanya bapak-bapak sekarang kalau bapak-bapak sudah belajar doa, doanya dianjurkan untuk doa untuk orang banyak. Jangan nanti bapak jadi imam, Allahumma firli wali wali. Oh, berarti bapak ini bakhil ini. Ngumpulin kita doa untuk bapak dia aja, kita nggak didoain gitu kan. Bakhil itu namanya. Kalau berjamaah, kalau kita masing-masing kita kan bisa doa itu. Iya. Bukan bareng-bareng. Nah itu doa yang kita ucapkan itu termasuk juga. Kalau bapak pas lagi mengucapkan itu, bapak terbayang nama apa? Kebayang mertua ya masuk. Saya pernah ada jamaah bilang gini, saya kalau ustadz ini doa saya nggak mau ngaminin Ustaz. Emang kenapa? Dari saya TK di Asih Habib ini
Saya diajar sama guru-guru itu kamarobayani sogiro. Dia sigoro, aneh sesat nih. Saya bilang itu jamaknya dari sogiro, itu jamaknya sigoro. Kalau kamu doa sendirian, kamarobayani sogiro. Tapi karena kamu doanya untuk orang lain banyak, sigoro, oh gitu. Nah, kamu sudah nyesat-nyesatin orang. Gitu. Ada lagi Pak Darno? Nah, itu aja yang saya bingung loh. Jangan bingung. Karena kalau bicara dengan perintah, itu kelakuannya kan. Ya udah kita sholat isya dulu, besok lagi kita next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.